Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Rabu 29 Januari bertepatan dengan 29 Rajab, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari Ilmi Rijal, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pengeksekusian dari rawi, dan pelajaran ini sangat penting di Ilmi Rijal dari cabang ilmu hadis, agar kita bisa terbiasa mengeksekusi dari rawi, apakah rawi itu thiqah atau saduq atau dhaif atau matruk atau dhaifun jiddan. Maka kita masuk sekarang kepada Kitabut Tahdzibut Tahdzib dari rawi yang bernama Ahmad ibnu Syabib. Qala al-muallif Ahmad ibn Syabib ibn Sa'id al-Habti Abu Abdullah al-Basri, rawa'an abihi Syabib ibn Sa'id wa Yazid ibn Zurai' wa Abdullah ibn Raja al-Makki wa ghairihim, wa anhu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i biwasitah Abil Hasan al-Maimuni wa Duhli wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa Jama'ah, akhiruhum Muhammad ibn Ali ibn Zaid as-Sa'il. Maka rawi ini dohirnya dia berada di tabaqah seperti gurunya Imam Al-Bukhari, karena dia meriwayatkan dari Yazid ibn Zurai', dan muridnya adalah disebutkan Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Maka dohirnya dia hidup di zaman Asyirah ataupun Hadi Asr. Berkata Abu Hatim, saduq. Wa qala Ibnu Abi Asim mata sanah mi'atan ba'da tis'a isrun. Maka di sini hanya ada ucapan Abu Hatim mengatakan saduq. Qultu, kemudian berkata Dukira Abu Ali Al-Ghassani anna Abu Dawud rawa anhu fi kitab Az-Zuhd aidan, wa qala Ibnu Adi qabalahu ahlul Iraq wa wathaquhu, bahwa ahlul Iraq menerima dia dan mensikohkannya. Wa kataba anhu Ali ibn al-Madini, maka Ali ibn al-Madini menulis dari dia. Dan begitupun Ibnu Hibban fi Thiqat. Wa qala Abul Fathah Al-Azdi munkarul hadis ghairu murdi. Maka di sini semuanya mensikohkan, dan bahkan Abu Hatim yang mutasyaddid mengatakan saduq, Abul Fathah Al-Azdi mengatakan munkarul hadis ghairu murdi. Maka di sini kembali kepada ilmu jarhi wa ta'dil dari dhawabit ilmi jarhi wa ta'dil. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari pentausikan dan pendhaifan. Maka di sini lihat siapa yang berselisih. Maka Abu Fathah Al-Azdi, siapa dia? Dia adalah rawi yang dipermasalahkan. Dan di sini dia menjarah dan para ulama mensikohkannya. Maka pertanyaan di sini, apakah bisa kita ambil ucapan Al-Azdi? Maka jawabnya tidak. Di mana dia menyelisihi dari jumhur ulama tentang pentausikannya. Maka oleh sebab itu berkata Al-Hafidh, lam yaltafit ahadun ila hadal qaul bal azdi ghairu murdi. Maka tidak ada dari para ulama mengambil ucapan Al-Azdi, karena Al-Azdi sendiri dia dhaif, ghairu murdi, tidak diridhoi dari ilmu hadis. Summa ra'aitu fi tamhid,
karya Ibnu Abdul Bar, fi tarjimati Sa'ad ibni Ishaq, qala Abu Umar Ahmad ibnu Syabib an abihi matruk. Maka terdapat di kitab At-Tamhid di terjemah Sa'ad ibnu Ishaq, berkata Abu Umar Ahmad ibnu Syabib dari bapaknya matruk. Terdapat ucapan seperti ini. Faka'anahu taba'a al-Azdi. Maka seakan-akan dia mengambil penghukuman dari al-Azdi. Fa'innahu inama ungkira alaihi hadis Sa'ad ibnu Ishaq alladhi asyara ilaihi Abu Umar. Maka Abu Umar di sini adalah Ibnu Abdul Bar. Seakan-akan Ibnu Abdul Bar mengikuti hukum dari Al-Azdi. Kesimpulannya, rawi ini barakallahu fikum telah ditausik oleh ahlul Iraq, dan Abu Hatim mengatakan saduq. Dan Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan di sahihnya. Dan tadi Ibnu Hibban pun mentausiknya, dan ditausik oleh tausik ahli Iraq. Maka wallahu a'lam, dia adalah rawi yang thiqah. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di Taqrib, Ahmad ibnu Syabib ibni Sa'id al-Habti Abu Abdillah al-Basri saduqun. Maka dia saduq, mengambil dari ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Maka Abu Hatim Ar-Razi butuh dilihat apakah dia mengatakan saduq ataupun mengatakan thiqah. Nanti kita lihat di kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Maka alhasil meskipun dia mengatakan thiqah, maka ini lebih baik kepada rawi ini menjadi thiqah. Dan begitupun jika dia mengatakan saduq, maka rawi ini wallahu a'lam lebih mendekati kepada thiqah, karena ahlul Iraq telah mensiqahkannya. Dan Ibnu Hibban mutasahil di dalam tausik, namun dengan pensikotan yang lain bisa diambil. Adapun Imam Al-Bukhari maka telah meriwayatkan hadis ini, dan ini menunjukkan bahwa rawi ini Ahmad ibnu Syabib tidak sembarangan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis nomor 2214. Saya berikan sanadnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Syabib, haddatsana Abi, yani Syabib ibnu Sa'id, an Yunus, qala Ibnu Syihab, haddatsani Ubaidullah ibni Abdullah ibni Utbah, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, law kana li mathalu Uhudin dahaban ma yasurruni an la yamurru ala salasati ayyam aw ala la yamurru alayya salasun wa indi minhu syai' illa syai'un arudduhu lidainin au arsiduhu lidainin. Maka di dalam hadis ini maknanya, seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, mantap, maka yang membuat aku senang dengan mendapatkan emas seperti gunung Uhud ini dan dia bersamaku, tidak akan aku jadikan melebihi 3 hari, kecuali semuanya tidak akan tersisa. Dan tentunya
untuk membayar hutang. Maka di dalam hadis ini keutamaan cepat-cepat membayar hutang. Bagi yang mempunyai hutang untuk cepat-cepat membayarnya, meskipun mempunyai sedikit, maka dibayarkan, diangsur dan sebagainya. Maka syahidnya di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ahmad ibnu Syabib ibnu Sa'id. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan di sahihnya dengan sigoh haddatsana. Maka wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang siqah, bukan hanya sekedar saduq. Kemudian kita masuk kepada rawi yang berikutnya. Ahmad ibnu Saleh al-Misri, Abu Ja'far al-Hafidh al-Ma'ruf bibni Tabari. Maka inilah rawi yang akan kita pelajari, dan rawi ini banyak terjadi ucapan para ulama yang simpang siur. Kana abuhu min ahli Tabrastan, rawa'an Abdullah ibni Wahab wa Ambasah ibni Khalid wa ibni Abi Fudayk wa ibni Uyainah wa Abdurrazzaq wa ghairihim. Rawa'anhu Al-Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidzi biwasitah wa Muhammad ibni Abdullah ibni Numair dan yang lainnya, di antaranya Abu Zur'ah Ad-Duhli dan Ya'qub ibni Sufyan dan yang lainnya. Maka disebutkan oleh para ulama dari ahli jarhi wa ta'dil, qala Abu Nu'aim wa huwa Fadl ibnu Dukain, ma qadama alaina ahadun a'lam bi hadis ahlil Hijaz minhu. Maka Abu Nu'aim memuji dia, tidak ada orang yang paling mengetahui ilmu hadis dari Hijaz kecuali dia. Dia adalah Al-Basri tadi, dari Basrah, afwan, Ahmad ibnu Saleh al-Misri dari Mesir. Namun dia berlalang buana, maksudnya yusafir rihlah talabul ilm, maka mengambil ilmu dari ilmil Hijaz, maksudnya dari Makkah dan Madinah, dinamakan ilmil Hijaz. Maka tidak ada, kata Abu Nu'aim, seorang muhaddis yang mempunyai hadis-hadis dari ahlil Hijaz sekuat dari Ahmad ibnu Saleh al-Misri ini. Berkata Abu Zur'ah, sa'alani Ahmad, man khalafta bi Misr? Qultu Ahmad ibnu Saleh. Fasara bidikrihi. Maka Imam Ahmad menanyakan kepada Abu Zur'ah, kamu meninggalkan Mesir, maka siapa yang kamu jadikan di sana? Dikatakan olehku Ahmad ibnu Saleh. Fasarra bidikrihi. Maka sangat senang mendengarkan ucapan ini. Maka Ahmad ibnu Saleh mumpuni di bidangnya. Wa qala Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi, katabtu an alaf syekh wa kasara kulluhum siqat ma'ahadun minhum attakhadahu indallahi hujjah ila Ahmad ibni Saleh bi Misr. Maka dia mengaku Ya'qub ibnu Sufyan Imam al-Faswi. Dia menulis dari ribuan masyayikh, kurang ataupun lebih, maka semuanya thiqat. Namun dari semuanya yang thiqat yang aku tulis darinya, tidaklah aku bisa menjadikan hujjah di sisi Allah dari hujjah ilmu hadis kecuali Ahmad ibnu Saleh al-Misri. Maka Ya'qub ibnu Sufyan mengambil sebagai guru yang mulia.
Maka dia seorang imam, tidaklah bisa menjadi imam dikarenakan belajar dengan guru imam ini. Maka dikatakan tidaklah hujjah bagi para muhaddisin kecuali Ahmad ibnu Saleh di Mesir dan Ahmad ibnu Hanbal di Irak. Maka keduanya dijadikan hujjah oleh Allah dari dua orang yang bernama Ahmad. Ahmad ibnu Saleh di Mesir, Ahmad ibnu Hanbal di Irak. Dan Ahmad ibnu Saleh tentunya lebih muda dari Imam Ahmad. Tidak sezaman dengan Imam Ahmad. Namun dijadikan oleh Yakub ibnu Sufyan karena namanya sama. Jadi di Mesir yang masyhur dengan ulama namanya Ahmad, dan di Irak namanya juga Ahmad, seperti itu. Wa qala al-Bukhari thiqatun saduq ma ra'aitu ahadan yatakallam fihi bihujjah. Maka ditausik oleh Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana disebutkan thiqah saduq? Padahal thiqah hadisnya sahih dan saduq hadisnya hasan. Maka telah kita lewati maknanya thiqah di dalam periwayatan hadisnya, hafalan orang-orang yang thiqah, dan saduq amanahnya, agamanya. Ma ra'aitu ahadan yatakallamu fihi bihujjah. Aku tidak didapati orang-orang yang berbicara atas dia dengan kebenaran. Menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari tahu, mendengar bahwa orang ini dibincangkan oleh para muhaddisin. Namun tidak ada hujjah. Ima pembincangan karena hasad, karena iri dari teman-temannya yang lain yang ahli hadis, atau teman-temannya yang lain yang berdakwah sama dengannya. Maka disebutkan keburukan-keburukan yang tidak ada hujjah untuk dijauhi. Karena Ahmad ibn Hanbal wa Ali yani Ibnu Madini wa Ibnu Numair wa ghairuhum yusbituna Ahmad ibn Saleh wa kana Yahya yaqul salu Ahmada fa innahu asbat wa qala Saleh ibnu Muhammad lam yakun bi Misr ahad yuhsinul hadits wa yahfadu ghaira Ahmad ibn Saleh wa kana jami'an ya'riful fiqh wal hadis wa nahw wa kana yudakiru bi hadis az-Zuhri wa yahfaduhu. Maka ini dari keutamaannya dulu Imam Ahmad dan Ali ibnul Madini dan Muhammad ibnu Numair dan yang lainnya yusbituna Ahmad ibnu Saleh, mengatakan bahwa Ahmad ibnu Saleh itu sabat di dalam hadisnya, kuat sekali. Dan dulu Yahya ibnu Ma'in mengatakan salu Ahmada, tanya kalau ada masalah, tanya kepada Ahmad ibnu Saleh, fa innahu asbat, karena dia itu orang yang sangat kuat. Dan berkata Saleh ibnu Muhammad, tidak ada di Mesir seseorang yang sangat baik hadisnya dan hafalannya selain dari Ahmad ibnu Saleh. Dan disifatkan dia bukan hanya kuat ilmu hadis tetapi allamah. Karena jami'an, maka dia adalah orang yang berkumpul padanya ilmu. Ya'riful fiqh wal hadis wan nahwu. Maka dia ahli di bidang fikih, di bidang hadis, di bidang nahwu. Wa kana yudakiru bi hadis az-Zuhri wa yahfaduhu. Dan dulu dia murajaah dari hadis-hadis Imam Az-Zuhri dan menghafalnya. Maka ini juga dinukilkan dari Ibnu Numair, Ahmad ibnu Saleh, wa idza jawazat al-furat falaisa tajid mislahu. Maknanya jika kalian keluar dari daerah ini, jawaztal furat, furat adalah sungai Efrit, dan dia ada di Irak.
Maka barang siapa seseorang yang berjalan sampai melebihi sungai Afrat ini, kalian tidak akan mendapati alim seperti Ahmad ibnu Saleh. Itu maknanya. Maknanya dia itu memang alim yang jarang sekali. Di zamannya tentunya. Setiap zaman berbeda-beda. Wa qala al-Ijli thiqatun sahibus sunnah wa qala Abu Hatim thiqatun katabtu anhu. Maka Abu Hatim mengatakan thiqah, aku menulis darinya. Qala Abu Daud kana yaqumu kullu lahnin fil hadis. Wa qala Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sahal kana min hufadil hadis ra'san fil ilal wa kana yusalli bi Syafi'i wa lam yakun fi ashabi Ibni Wahab a'lam minhu bil athar. Maka dia tadi disebutkan dari murid Abdullah ibnu Wahab al-Misri juga, dan dia lebih mengetahui tentang asar dari murid-murid Abdullah ibnu Wahab. Dan dia tadi disebutkan jagonya dari ilmu hadis dan ilal. Wa qala Abu Sa'id ibnu Yunus dzakarahu Nasa'i faramahu wa sa'a athana alaihi. Wa qala haddatsana Muawiyah ibnu Shalih sami'tu Yahya ibnu Ma'in yaqulu Ahmad ibnu Shalih kadzab yatafalsaf. Maka di sini mulai ucapan-ucapan yang miring. Bahwa Yahya ibnu Ma'in bahkan mengatakan pendusta, kadzab, yatafalsaf. Orang tukang filsafat. Maksudnya ngomongnya itu berfalsafah. Dan begitupun Imam An-Nasa'i melemparnya dengan ucapan yang buruk. Qala Abu Sa'id walam yakun indana bihamdillah kama qala Nasa'i. Walam yakun lahu afah ghairu al-kibr. Wa qala Abdul Karim ibnu Nasa'i an abihi laisa bithiqah wala ma'mun tarakahu Muhammad ibnu Yahya wa ramahu Yahya bil kadhib. Maka ini ucapan dari anaknya An-Nasa'i menukilkan bahwa dia bukan thiqah dan tidak dipercaya dan ditinggalkan hadisnya oleh Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli maksudnya, dan dilemparkan oleh Yahya ibnu Ma'in dengan pendusta. Wa qala Ibnu Adi kana Nasa'i sayyi'ur ra'i fihi wa yunkiru alaihi ahadits minha an Ibni Wahbin an Malik an Suhail an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu ila Nabi ad-dinu nasihah. Maka dikatakan oleh Ibnu Adi, dulu Imam An-Nasa'i mempunyai pendapat yang buruk dan mengingkari hadis dari riwayat dia kepada Ibnu Wahab, dari Malik, dari Suhail, dari bapaknya dari Abi Hurairah. Ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah hadis man? Hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim ibni Aus Ad-Dari. Di sini datang dari jalan Abi Hurairah diingkari. Qala Ibnu Adi wa Ahmad ibnu Saleh min hufadil hadis wa minal masyhurin bima'rifatihi wa hadatsa anhu al-Bukhari wa Dhuhli wa tamadahuma alaihi fi katsirin min hadis al-Hijaz wa kalam Ibnu Ma'in fihi tahamul wa amma su'i fihi qala wa hada Ahmad ibnu Hanbal qad asna alaihi wa hadis ad-dinu nasiha qad rawahu an Ibni Wahab Yunus ibnu Abdul A'la wa hadatsa an Malik Muhammad ibni Khalid ibni Utsman atau ibnu Asmah wa qala al-Khatib ihtajja bi Ahmad jami' al-a'immah ila Nasa'i wa yuqalu kana afatu Ahmad al-kibr wa nala Nasa'i minhu jafa fi majlisihi fadalika as-sabab alladhi afsada al-hal bainahuma. Maka Imam Ibnu Adi membela dia di dalam kitabnya Al-Kamil
bahwa dia diburukkan oleh Imam An-Nasa'i, maka dikatakan bahwa Ahmad ibnu Saleh min hufad al-hadis yang masyhurin. Adapun ucapan An-Nasa'i dikarenakan periwayatan dari Ibnu Wahab dan dari Ibnu Wahab dari Malik tentang ad-dinun nasihah, dibela juga bahwa telah datang riwayat yang lain selain Ibnu Wahab. Siapa? Yunus ibni Abdul A'la. Dan dari Malik telah datang juga riwayat yang lain, Muhammad ibnu Khalid ibnu Asmah. Maka telah datang mutabaat yang lain. Maka ucapan Imam An-Nasa'i menjelekkan Ahmad ibnu Saleh yang kedudukannya imam itu tidak pada tempatnya. Wa qala al-Khatib ihtaja bi Ahmad jami' al-a'immah ila An-Nasa'i. Berkata al-Khatib yakni Al-Baghdadi, semua para ulama ahli hadis menerima hadis imam ini. Para ulama ahli hadis menerima hadis Ahmad ila An-Nasa'i, kecuali An-Nasa'i. Wa yuqalu, maka dikatakan apa penyebabnya? Kana afatu Ahmad al-kibr. Dikatakan Ahmad dulu orangnya sombong. Maka sombong terus didustakan hadisnya. Sombong terus didhaifkan hadisnya. Maka ini misalnya jika memang yang diinginkan sombong apanya? Kalau sombong misalnya dia tidak mau berbicara dengan orang, sibuk dengan murajaah. Sebagian dikatakan, oh sombong ini. Gak mau tegur sapa, sibuk sendiri, sombong. Maka ini sombong yang apa? Dan makna sombong, makna kiber yang ma'ruf, definisi kiber apa? Gomtun nas wa yukhaliful haq. Maka ini yang hak, dia tidak mau menerimanya. Datang hak, dia dalam keadaan salah, tidak mau. Pokoknya aku tetap pingin jalanku ini. Padahal salah. Diberikan jalan yang hak, ini yang benar. Kamu tidak seperti itu, tidak boleh. Tidak peduli. Itu dinamakan sombong. Dan gomtun nas, menganggap remeh manusia. Itu makna sombong yang disebutkan. Nah, makanya Imam An-Nasa'i menjatuhkan dia, disebutkan oleh para ulama karena katanya dia sombong. Wa nala An-Nasa'i minhu jafa. Maka Imam An-Nasa'i menerima mungkin dari dia perbuatan yang kaku. Fi majlisihi, di majlis Imam Ahmad ibnu Saleh. Karena dia Ahmad ibnu Saleh dohirnya masih lebih tua daripada Imam An-Nasa'i, karena dia dari gurunya Imam Al-Bukhari dan hidup di tabaqah asyirah, maka An-Nasa'i di bawahnya. Maka pernah mungkin An-Nasa'i datang ke majelis, didapati imam ini dalam keadaan mungkin sibuk dengan dirinya, tidak peduli dengan Imam An-Nasa'i. Maka didapati oleh An-Nasa'i muamalah yang jafa, yang sangat ketus di majelisnya. Fadalika as-sabab alladhi afsadal hal bainahuma. Ini yang menyebabkan Imam An-Nasa'i menjatuhkan. Maka lihat di sini. Permasalahan-permasalahan al-jarh wa ta'dil bisa jadi masalah pribadi. Terutama qarin, rawi-rawi yang dekat antara sesama murid dari syekh, sama-sama datang dari Yaman kalau zaman now, atau sama-sama melaksanakan dakwah di suatu tempat yang sama di waktu yang sama. Maka dari asatidah, sesama asatidah, terjadi di antara mereka misalnya gesekan dan seterusnya. Nah, itu maksudnya di sini. Maka terjadilah ucapan-ucapan yang buruk dari Imam An-Nasa'i kepada Ahmad ibnu Saleh al-Misri. Maka oleh sebab itu Al-Bukhari tadi apa katakan? Bahwa aku tidak mendapati ucapan yang buruk kepadanya dengan hujjah. Maksudnya banyak ucapan-ucapan yang buruk, namun tidak ada hujjahnya. Maka di sini orang-orang yang berbicara dengan keburukan tanpa hujjah, awas. Terutama bagi da'i ahli sunnah, sesama da'i ahli sunnah, sama-sama menyebarkan sunnah, namun karena ada pribadi di antara mereka
kemudian memburukkan, menjarah, maka hati-hati. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati kalian bicara, karena lisan, pendengaran, penglihatan, semuanya akan ditanyakan. Maka dai ahli sunnah, jika ada di antara kita yang mengajarkan as-sunnah, kita senang dan turut mendukung. Itu asalnya. Kemudian kita mendengar ada qila wa qol, atau dia mencela kita di belakang, atau maka sabarlah, permasalahan pribadi seperti itu. Tapi dia telah mengatakan aku demikian dan demikian. Ya sudah, sabar. Yang jelas tidak benar kan? Ya tidak benar. Namun kamu diburukkan oleh dia, sabar. Dan jangan dipermasalahkan. Karena masih kebanyakan yang dia lakukan itu faidah untuk kaum muslimin. Dia dai ahli sunnah. Maka tidak pantas sesama dai ahli sunnah menjegal dakwah dan juga mengucapkan keburukan tanpa dalil, sehingga mentanfir dari para tulabul ilm untuk datang kepadanya dengan berbagai ucapan-ucapan agar tidak datang manusia kepadanya. Maka ini masuk kepada yasuddu nas an tariqil haq, yasuddu an sabilillah. Maka perbuatan seperti ini sangat buruk. Dan lihat bagaimana Imam An-Nasa'i diburukkan oleh para ulama. Dan begitupun ucapan Yahya ibnu Ma'in. Wa qala al-Khalil ittafaqa al-hufad ala anna kalam An-Nasa'i fihi tahammul. Maka lihat, sepakat para hufad ilm bahwa ucapan An-Nasa'i kepada Ahmad ibnu Soleh fihi tahammul. Apa maknanya? Ada ucapan yang berlandaskan dari permasalahan pribadi. Maka ini adalah celaan kepada Imam An-Nasa'i itu sendiri. Semua para ulama tidak memandang ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nasa'i, sabkul lisan. Maka di sini ucapan Imam An-Nasa'i berkesendirian dalam mencela dia. Dan orang yang dicela tidak peduli kepada An-Nasa'i, dan manusia terus menuntut ilmu kepada Imam Ahmad ibnu Soleh. Fahimtum? Maka antara dia nanti hisab yaumul qiyamah seperti itu. Namun tidak diambil ucapannya. Wa qala Abu Hatim qala Ibnu Hibban fi kitab As-Siqat kana Ahmad ibnu Soleh fil hadis wa hifdhihi anhu ahli Misr ka Ahmad ibn Hanbal inda ahlil Iraq. Maka Imam Ahmad ibn Soleh bagi muhaditsin di Mesir, dia dijadikan bagaikan Imam Ahmad di Iraq. Walakinnahu kana solfan tayyahan. Tapi dia solfan tayyahan. Waladiyarwi an Muawiyah ibn Soleh an Yahya ibn Ma'in ana Ahmad ibn Soleh kadzab. Fa inna dzaka Ahmad ibnu Soleh Asy-Syamumi. Dan begitupun di sini tentang permasalahan Yahya ibnu Ma'in. Tadi disebutkan Yahya ibnu Ma'in menyebutkan kadzab kepada dia. Diperiksa oleh para ulama. Apa sebabnya? Seperti tadi An-Nasa'i, apa sebabnya? Ternyata tahamul, bahwa Imam An-Nasa'i mempunyai permasalahan pribadi. Dulu dia pernah duduk di majelis Ahmad ibnu Soleh Al-Misri, mungkin tidak ditanggapi dan tidak dipedulikan dan sebagainya. Akhirnya dia mengambil ucapan yang buruk. Dan begitupun di sini diperiksa oleh para ulama. Kenapa Yahya ibnu Ma'in sampai mengatakan kadzab, pendusta? Padahal dia ma'ruf, jauh dari sifat dusta. Imam muhaddis. Bagaimana pendusta? Setelah diperiksa ternyata dia berkata kepada Ahmad ibnu Soleh Asy-Syamumi. Dan ini akan kita baca nanti di pelajaran yang akan datang. Apa kata Hafidh dari Ahmad ibnu Soleh Asy-Syamumi di takrib setelahnya? Tidak ada.
At-Tamyiz. Dia tamyiz, bukan dari kutubus sittah. Maka Imam Ahmad ibnu Saleh, Imam Yahya ibnu Ma'in mengatakan Ahmad ibnu Saleh kadzab, diperiksa oleh para ulama, ternyata penukilan yang diinginkan kadzab itu kepada Ahmad ibnu Saleh Asy-Syamumi. Syekhun kana bi Makkah yada'ul hadis. Maka inilah kenyataannya. Siapa yang menukilkan? Yahya ibnu Ma'in mendustakannya. Yahya ibnu Ma'in berkata kepada Ahmad ibnu Saleh Asy-Syamumi, bukan Ahmad ibnu Saleh Al-Misri. Maka rawi ini dia adalah rawi yang ada di Mekah dan dia pemalsu hadis. Sa'ala Muawiyah anhu. Yahya fa amma hadza fa huwa yuqarin ibnu Ma'in fil hifdz wal itqan. Maka ditanya Muawiyah tentang khobar ini. Maka dikatakan adapun Ahmad ibnu Saleh maka dia seperti Imam Ibnu Ma'in dalam hifdz dan itqan, sangat kuat. Adapun ucapan Yahya ibnu Ma'in kepada rawi ini maka bukan kepada Ahmad ibnu Saleh Al-Misri tetapi Ahmad ibnu Saleh Asy-Syamumi. Wa yuqawi maqalahu Ibnu Hibban ana Yahya ibnu Ma'in lam yarud sahiba at-tarjimah. Ma taqaddama anil Bukhari ana Yahya ibnu Ma'in sabtun. Ahmad ibnu Saleh Al-Misri sahibut tarjimah. Maka di sini juga pendalilannya bahwa Imam Ibnu Ma'in tidak menjawab kepada sahibut tarjimah. Di saat Imam Al-Bukhari mengedepankan tentang Yahya ibnu Saleh Al-Misri, sahibut tarjimah tidak langsung oleh Imam Yahya ibnu Ma'in, dia kadzab. Karena yang diinginkan bukan Ahmad ibnu Saleh. Sehingga Imam Ibnu Ma'in di saat dikedepankan oleh Imam Al-Bukhari tarjimah dari Ahmad ibnu Saleh Al-Misri, Imam Yahya ibnu Ma'in tidak mengatakan kadzab, tapi diam. Karena memang bukan itu yang diinginkan. Fahimtum? Wa qala Abu Ja'far Al-Ukaili kana Ahmad ibnu Saleh la yuhaddits ahadan hatta yus'al anhu faja'ahu Nasa'i wa qad sahiba qauman min ashabil hadits laisu hunaka fa aba Ahmad an ya'dana lahu fa kullu syai qudira alaihi an-Nasa'i an jama'a hadits qad ghalata fiha Ibnu Saleh fashana abiha walam yadur dalika Ibnu Saleh syai'an huwa imamun siqah. Maka begitupun Abu Ja'far Al-Ukaili mempunyai kitab Du'afa As-Shaghir. Di sini dia menyebutkan bahwa Ahmad ibnu Saleh dulu tidaklah sembarangan memberikan hadis kepada murid-muridnya. Maka dia tidak sembarangan memberikan riwayat kepada murid-muridnya. Maka di saat datang Imam An-Nasa'i dan dohirnya di sini tidak meriwayatkan kepada Imam An-Nasa'i, fa'aba Ahmad an ya'dana lahu. Imam Ahmad tidak mengizinkan Imam An-Nasa'i untuk mengambil hadisnya. Maka ini yang menjadi penyebab. Maka akhirnya Imam An-Nasa'i dalam keadaan marah dan dia mampu untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Ahmad ibnu Saleh yang dianggap salah oleh An-Nasa'i. Maka kemudian An-Nasa'i membuat komitmen, inilah kesalahan dari Ahmad ibnu Saleh. Di antaranya periwayatan dia dari Ibni Wahab, dari Imam Malik tentang ad-dinun nasihah. Hadis ini ma'ruf dan tadi dibela oleh Ibnu Adi, telah datang dari riwayat-riwayat yang lain dari mutaba'ah, dan hadis ini masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim ibni Aus ad-Dari ad-dinun nasihah. Maka dipermasalahkan oleh Imam An-Nasa'i. Maka dari sini kata Al-Ukaili, walam yadur dalika Ibnu Saleh syai'an. Maka perkara ini tidak mempengaruhi kepada Ahmad ibnu Saleh, wa huwa imamun siqah. Maka inilah
dari ucapan para ulama tentang Ahmad ibnu Shalih, dia imam muhaddits. Adapun ucapan An-Nasa'i maka disebutkan oleh para a'imah at-tahamul, sebabnya karena dia ada permasalahan pribadi, dan disebutkan juga sebabnya tadi Imam Ahmad ibnu Shalih di Mesir tidak sembarangan memberikan hadis. Maka jika datang murid-murid dilihat ini pantas apa tidak diberikan hadis, diberikan bagi yang pantas. Yang tidak, maaf, aku tidak memberikan ilmu hadisku kepada siapapun. Ini sudah menjadi komitmen dia. Kemudian datang Imam An-Nasa'i dan dia imam, wallahu alam bagaimana keadaannya kok tidak diterima. Yang jelas An-Nasa'i marah, tidak diterima sebagai muridnya atau tidak dianggap, disepelekan, padahal aku imam. Dia merasa diri seperti itu. Alhasil marah dan mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang tidak berpengaruh. Maka para a'imah disebutkan tadi oleh ulama tidak peduli dengan jarahnya dari An-Nasa'i. Dan bahkan Al-Uqaili mengatakan walam yadur dalika ibnu Shalih syai'an wa huwa imamun siqah. Malah dipuji oleh Al-Uqaili juga, tidak berpengaruh ucapan An-Nasa'i sedikit pun, maka dia tetap imamun siqah. Dan tadi Al-Bukhari juga mengatakan dia siqatun saduq, dan tidak ada hujjah yang benar yang memburukkan dia. Maka lihat bagaimana ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apakah dia terpengaruh dengan ucapan An-Nasa'i atau dengan ucapan Yahya Ibnu Ma'in? Adapun Yahya Ibnu Ma'in maka sangat jauh perkataannya bahwa dia pendusta. Maka dikatakan oleh para ulama yang diinginkan bukan Ahmad Ibnu Shalih Al-Misri, tapi Asy-Syamumi. Maka tidak menjadi masalah dengan Ahmad Ibnu Ma'in. Afwan, tidak menjadi masalah Yahya Ibnu Ma'in dengan Imam Ahmad, karena Yahya Ibnu Ma'in tidak menginginkan memang Ahmad Ibnu Shalih sebagai pendusta, tapi yang pendusta adalah Ahmad Ibnu Shalih Al-Makki Asy-Syamumi, bukan Ahmad Ibnu Shalih Al-Misri. Fahimtum? Apa kata Al-Hafidh? Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, thiqatun hafidh minal ashirah. Takallama fihi Nasa'i bisabab auham lahu qalilah. Wa nukila an Ibni Ma'in taqdibihi. Wa jazama Ibnu Hibban bi annahu innama takallama fi Ahmad Ibnu Shalih Asy-Syamumi fadhanna Nasa'i annahu ana Ibni Tabari. Maka dari wallahu a'lam siapa yang menyebarkan ucapan Imam Ibnu Ma'in pendustaannya, kalau di sini justru malah Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan An-Nasa'i. Fadhanna Nasa'i, maka menganggap An-Nasa'i bahwa ucapan Ibnu Ma'in kadzab itu kepada Al-Misri, padahal kepada Asy-Syamumi. Maka wallahu alam apakah Imam An-Nasa'i yang menyebarkan kesalahpahaman ini karena dia ada sesuatu kepada Ahmad Ibnu Shalih, alhasil seperti itu. Maka inilah kedudukan Ahmad Ibnu Shalih wa huwal Imam Al-Kabir, seorang hafidh dari negeri Mesir yang ma'ruf dengan Ibnu Tabari, dan dia disebutkan oleh para ulama, dijatuhkan oleh para ulama, namun para ulama juga tidak peduli dengan ucapan Imam An-Nasa'i. Al-Khulasah, lam yathbut anna An-Nasa'i takallama fihi bisabab auham lahu qalilah. Maka tidak benar dia mengatakan mempunyai sedikit kewahaman, tidak benar. Dia imam muhaddis. Bal dia sabit. Dan tidaklah menyebutkan dikarenakan ada sesuatu di antaranya yaqa bainal aqran minat tahasud wa taghadub. Dikarenakan marah dan hasad, akhirnya jadilah ucapan Imam An-Nasa'i berlebihan. Dan ini urusan Imam An-Nasa'i di hari kiamat dengan Ahmad Ibnu Shalih. Kita tidak ada urusan dengannya, namun kita mempelajari di sini bagaimana permasalahan dunia yang terjadi dari dai-dai ahli sunnah, misalnya sesama dai ahli sunnah
saling menghajar, saling menjauhkan. Ternyata jika dirujuk kepada usul i'tiqad ahli sunnah, tidak ada apa-apa di antara mereka. Lalu terjadi permusuhan karena tahris syaitan. Syaitan menginginkan fitnah. Maka akhirnya di antara mereka ribut. Di antara keduanya, ketiganya, keempatnya saling tidak akur. Padahal sama-sama dai ahli sunnah. Maka disinilah asyaiton tahris bainahum, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa syaitan sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab atau untuk menjadikan manusia menjadi kafir, illa at-tahris bainakum, kecuali menjadikan di antara kalian perseteruan. Maka berseteru dai-dai ahli sunnah seakan-akan terjadi perpecahan yang besar, padahal hanya permasalahan pribadi dan permasalahan yang sepele. Kemudian diadakan islah dan selesai, alhamdulillah misalnya. Dan di sini kita ingin memberikan contoh, masih ada waktu. Sudah berapa menit kita mengaji? Sudah 47 menit, alhamdulillah. Maka kita berikan contoh Imam Al-Bukhari banyak sekali di dalam sahihnya meriwayatkan dari Ahmad ibnu Saleh dengan sigoh yang sorih. Kami berikan contoh satu. Kalau masih ada waktu tambah lagi 2 dan yang lainnya. Maka ini di Sahih Al-Bukhari menunjukkan Imam Al-Bukhari tidak peduli dengan ucapan Imam An-Nasa'i dan tidak peduli lagi terutama ucapan yang salah tadi dari Ibnu Ma'in bahwa dia kadzab. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di hadis nomor 1795, haddatsana Ahmad bin Shalih. Lihat, dia mengatakan Ahmad ibnu Shalih al-Misri tanpa kalimat Misri. Maka dia masyhur seperti itu, Ahmad ibnu Shalih, yang diinginkan al-Misri. Karena apa? Pertama, haddatsana Ibnu Wahab. Dia meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Maka dia muridnya Ibnu Wahab. Haddatsana Yunus al-Aili an Ibni Syihab az-Zuhri an Urwah wa Abi Bakar qalat Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudakiruhu al-fajr fi Ramadan min ghairi hulmin fayagtasilu wa yasumu. Maka di hadis ini yang berhubungan dengan Ramadan bahwa Nabi dulu menghubungi istri-istrinya di malam Ramadan, berhubungan. Dan mungkin dalam keadaan belum mandi. Apalagi air di zaman Nabi dulu susah. Maka di sini didapati bahwa Nabi yudrikuhul fajr fi Ramadan dalam keadaan masih junub. Falyabtasil wa yasum. Maka tidak apa-apa seseorang dalam keadaan makan sahur dan dia junub, dan sudah adzan yang kedua dan dia masih junub, ya sudah tidak apa-apa, tinggal mandi dan sholat dan berpuasa. Maka hadis ini menunjukkan junubnya seseorang dalam keadaan sudah masuk adzan yang kedua tidak apa-apa. Maka poin pendalilannya Imam Al-Bukhari beristidlal dengan hadis Ahmad ibnu Saleh. Dan hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ahmad ibnu Saleh, haddatsana Ibnu Wahab. Maka Imam Al-Bukhari memasukkannya dari periwayatan terkuat Ahmad ibnu Saleh dari gurunya Ibnu Wahab, ay Abdullah ibnu Wahab al-Misri. Akhbarani Yunus al-Aili ibnu Yazid an Ibni Syihab sami'tu Aba Salamah ibni Abdurrahman wa Ibn al-Musayyib yaqulan an Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yusriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Maka di dalam hadis ini ma'ruf di kitab Al-Iman, tidaklah seseorang mukmin dalam keadaan mukmin yang full, mukmin yang kuat dalam keadaan berzina. Maka orang yang selingkuh, baik laki-laki atau perempuan, atau berzina, perempuan-perempuan kupu-kupu malam yang berzina, mendapatkan uang dari zinanya, maka dia tidak beriman dalam keimanan yang kuat. Dan seorang yang mencuri
Apalagi santri. Santri menghafal Quran, kemudian ada uang di depannya merah, maka matanya memerah dan tangannya gatal, garuk-garuk. Ada orang nggak? Ambil nggak? Haram. Gampang lah, nanti lagi lah haramnya. Mendingan kesempatan nih ambil dulu. Alhasil di saat dia mencuri tidak lagi beriman, dalam keadaan imannya kurang. Dan begitu pun la yasrabul khamr, tidaklah seorang peminum khamr. Khamr haram tapi enak, seperti rokok. Khamr enak dan dia sudah addiction, kecanduan. Maka di saat sudah kecanduan, di depannya khamr, sudah badannya meriang dan seterusnya, seperti orang-orang yang menahan dirinya dari rokok. Sudah 2 bulan tidak merokok, tapi dia duduknya dengan para perokok, sudah dia jauh dari rokok. Di saat setelah makan siang, goro ada yang merokok dari mereka teman-temannya, akhirnya tercium sedikit ke hidung. Aduh, rokok enak. Akhirnya coba minta sebatang atau 1 isap saja. Haram kan? 1 isap, 2 isap, akhirnya 1 batang habis. Maka tidaklah peminum khamr atau orang-orang yang melaksanakan dosa dalam keadaan kecanduan kecuali imannya tidak full. Hadis ini ma'ruf, dijadikan pendalilan oleh ahlu sunnah tentang iman itu berkurang dan bertambah. Maknanya di sini bukan la yazni zani hina yazni fahuwa mu'minun, penafian dari keimanan, bukan penafian secara kamil, keseluruhan, tetapi berkurang. Paham? Karena perempuan yang tadi berzina, maka dia asalnya melaksanakan salat, atau berselingkuh, maka dia melaksanakan salat. Namun ada kesempatan, ya sudah, maka imannya berkurang, bukan jadi kafir. Dan begitu pun pencuri tadi, apalagi talib ilm, berhari-hari menghafal Al-Quran, salat berjamaah, namun dapat 100, daripada diambil orang, lebih baik aku yang ambil. Pikirannya seperti itu lagi. Akhirnya dia mengambil, dan di saat mengambil tidak ada keimanan yang full. Maksudnya imannya jatuh. Dan di sini maknanya adalah iman berkurang dan bertambah. Selesai dari 2 contoh, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad ibnu Saleh. Sekarang kami memberikan contoh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan pun meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil. Maka di sini kalau tadi disahihkan oleh Al-Bukhari, sekarang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil. Maka Syekh kami Muqbil meriwayatkan dari kitab Abi Daud di dalam Jami'us Sahih, meriwayatkan Abu Daud dari Ahmad, haddatsana Ahmad ibnu Saleh, akhbarana Ibnu Wahab. Lihat sanadnya sama seperti di Sahih Al-Bukhari, namun lafadznya lain dan setelahnya lain. Poinnya, Imam Abu Daud pun meriwayatkan dari Ahmad ibnu Saleh. Maka Imam Abu Daud seperti Imam Al-Bukhari, gurunya sama. Meriwayatkan dari gurunya Ahmad ibnu Saleh dari Ibnu Wahab. Akhbarani Amr ibni Abi Hilal an Mu'ad ibni Abdillah al-Juhani anna rajulan min Juhainah minas sahabah akhbarahu, bahwa dia mendengar dari Nabi. Intabih, hadis ini ingin kita laksanakan karena dia sunnah. Karena Rasulullah yaqra fi subh, di salat fajr, idza zulzilatil ardu fi raq'atain kiltaihima. Fahimtum hadisnya? Yang menjadi poin di sini lafaz fi raq'atain kiltaihima, di 2 rakaat yang sama. Fala adri, maka di sini berkatalah rawi, fala adri anasya Rasulullah. Maka Al-Juhani ini mengatakan, aku tidak tahu apakah Nabi lupa, am qara'a dzalika amdan, atau Nabi memang sengaja membaca ini. Ini ucapan dari rawi hadis. Maka hadis ini mahaluh dari jalan Ahmad ibnu Saleh tadi. Syekh kami Muqbil mengatakan sahih, semua rijalnya thiqat.
Rijaluhu rijalu sahih, seperti rijal sahih Al-Bukhari. Maka dari kesahihan hadis ini, apa yang jadi perkara yang baru kita dengar mungkin adalah Nabi membaca 2 surat dalam 2 rakaat yang berbeda. Paham? Jadi Al-Fatihah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, selesai. Dan qiraah yang kedua membaca Al-Fatihah dan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka di sini bagaimana pendapat kita tentang permasalahan ini? Dari rawi-rawi mengatakan tadi, apakah Nabi lupa atau memang Nabi sengaja untuk mensyariatkan permasalahan ini? Bahwa yang terbayang bagi kita adalah setiap 2 rakaat yang jahar atau yang tidak jahar setelah Al-Fatihah harus berbeda, itu kan? Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu. Seperti di pagi salat fajar Jumat membaca Alif Lam Mim Sajdah dan membaca di rakaat yang kedua dalam keadaan hal ata 'alal insan. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari atau Muslim. Dan yang kedua contohnya Nabi melaksanakan salat witir, kemudian dibaca padanya dari 3 rakaat itu adalah disebutkan Sabihisma dan juga Al-Kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Maka ini tergambar kepada kita bahwa setiap rakaat lain dari suratnya, iya apa tidak? Nah, di sini kadang terbetik, apakah boleh kita membaca di surat yang lain juga sama? Afwan, di rakaat yang kedua juga sama. Nah, ini jawabnya boleh. Dan begitu pun bolehkah dengan qiraah yang sama, maksudnya hafaz dengan hafaz? Boleh. Boleh dengan qiraah yang lain, lebih boleh. Dan itu dohirnya dulu Nabi kebanyakan membaca qiraah dengan qiraah yang lain berbeda. Itu asal dari Nabi. Seperti hadis yang kita riwayatkan dari Hisham bersama Umar, dan di hadis Imam Ahmad di mana datang seseorang mengadu kepada Rasulullah tentang bacaan imamnya, maka didatangkan imamnya, dikatakan oleh Nabi kepada imam yang membaca, seperti itu aku diturunkan Al-Quran. Dan kepada yang mengadu seperti itu juga. Maka kisahnya berbeda-beda. Menunjukkan Nabi membaca surat-surat itu tidak seperti di zaman now. Di zaman now hafaz an Asim terus. Imam-imam membaca qiraah hafaz an Asim terus. Maka di saat kita menelaah ternyata qiraahnya Nabi berbeda-beda. Seperti yang telah kami sebutkan berulang-ulang. Maka begitu pun di sini kita dapat faidah di dalam hadis ini. Nabi membaca surat Idza zulzilatil ardu di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua sama. Maka di sini insya Allah bagaimana taujih dari para ulama? Karena para sahabat dulu meriwayatkan hadis ini, Nabi apakah lupa ihtimalnya atau memang Nabi sengaja? Di sini para sahabat telah mentaklik di dalam Sahih Al-Bukhari, di Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Nabi memang sengaja ini adalah disyariatkan atau memang Nabi lupa. Lalu bagaimana taujih dari para ulama? Disebutkan hadal fi liyudhira masru'iyatih wa hamluhu alal amd libayan al masru'iyah aula li'anna al asla fi af'alin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annaha litashri' wan nisyan ala khilafil asl. Lihat ilmu usul yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari 2 ucapan pendapat para sahabat atau perawi hadis, imam Nabi lupa, ini yang pertama. Kedua, imam memang Nabi sengaja ingin mensyariatkan bolehnya membaca dalam 2 rakaat 1 surat. Maka di sini apa kata ulama? Dohirnya yang lebih mendekati adalah
perbuatan Nabi ingin menjelaskan tentang pensyariatan, bahwa ini boleh. Karena apa? Karena asal dari syariat, di mana ini perbuatan Nabi. Nabi melaksanakan sholat dengan perbuatannya. Maka perbuatan Nabi pada dasarnya adalah litasri. Perbuatan Nabi itu asal dari segala perbuatannya untuk syariah. Maka Nabi sholat duhur 4 rakaah. Nabi sholat fajar 2 rakaah. Untuk diikuti, untuk disyariatkan. Adapun yang mengatakan mungkin karena Nabi lupa, maka ini khilaful asl. Di kaidah usul, mana asal dari syariat? Perbuatan Nabi itu asal. Maka yang mengatakan, oh mungkin Nabi lupa, itu keluar dari asal. Maka kita mengambil yang ucapan kedua tadi, bahwa Nabi sengaja melaksanakan pembacaan 2 surat yang sama dalam 2 rakaah. Ihtimalnya Nabi memang sengaja ingin menjadikan syariat ini. Fahimtum? Maka sanadnya sahih. Dan tafsir para ulama merojehkan ini. Maka tinggal kita mengamalkannya. Alhamdulillah, Allah memberikan masjid kita, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, melaksanakan sunnah-sunnah. Maka kita melaksanakan sunnah dengan mudah. Kenapa? Karena di masjid ini tidak ada dari kelompok-kelompok yang membatasi kita. Bukan dari misalnya pimpinan cabang, ada yang mengatakan, jangan laksanakan yang aneh-aneh lah ke kita. Siapa pimpinan cabang? Kita bukan anggota-anggota ormas-ormas tertentu. Misalnya ada pemimpin dari ormas di Jakarta melarang kita. Apa hubungannya? Karena kita bukan, anggota yang demikian atau demikian tanpa menyebutkan namanya, yang 2 huruf ataupun 3 huruf atau yang 4 huruf. Al-muhim bukan anggota ormas kita ini. Atau bahkan di masjid kita ini ada pemiliknya yang menginfakkan harta-hartanya semuanya, ataupun sahibul ard. Tidak ada. Alhamdulillah, tanah ini kita beli dan masjid ini kita bangun bersama, bergotong royong. Seperti Masjid Nisa juga kita bergotong royong, maka banyak tangan-tangan ikhwah di sini, para pengurus, santri juga. Maka tidak ada yang menghalangi kita. Maka kalau begitu, ini kenikmatan yang besar, kita hidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Maka di masjid ini kita melaksanakan sholat dengan sandal. Kenapa kita tidak melaksanakannya? Padahal Nabi dulu melaksanakannya dengan para sahabat. Laksanakan. Dan kita melaksanakan sholat 2 rakaat setelah adzan maghrib. Kenapa? Dulu Nabi melaksanakan, kita laksanakan. Dan di masjid ini satu-satunya masjid ba'dal fajr, qoblal fajr, yang adzan awal. Antum tahu sekarang, di sekitar kita masjid banyak, namun semuanya nyetel Al-Quran, dan 5 menit, 10 menit sebelum dari adzan yang kedua diganti kasetnya menjadi sholawatan. Allahumma salli wa sallim alaik ya Rasulullah. Diganti adzan dengan sholawat seperti itu. Dan sholawat itu adalah sholawat yang baru. Siapa yang memulai seperti itu? Sebelum saya datang ke Yaman 97, belum pernah saya dengar sholawat seperti itu. Setelah saya mulai datang di sini dan masjid-masjid menyetel itu sebelum adzan yang kedua, saya pikir itu adzan wallah. Dan istri-istri yang baru datang pun mengira adzan. Karena langgemnya seperti adzan. Allahumma sholli wa sallim alaik ya Rasulullah. Seperti adzan dan kalimat yang lain selain itu. Ternyata bukan adzan. Ternyata katanya sholawatan. Maka lihat bagaimana kebid'ahan yang berada di negeri kita ini. Maka kita sebagai penghidup sunnah, sebagai pengajar ahli sunnah, dan kita mempunyai masjid sunnah, maka laksanakanlah sunnah-sunnah yang termatikan. Hidupkan sunnah, dan insya Allah mulai dari nanti maghrib dan setelahnya
Karena tidak ada salat lagi setelah asar kecuali maghrib ya. Kita hidupkan sunnah ini. Jadi jangan heran nanti kalau saya baca misalnya di rakaat yang pertama wadduhi walaili idza saja, qiraah siapa? Al-Kisai. Kemudian di qiraah yang kedua wadduhi walaili idza saja, qiraah siapa? Wars misalnya. Ataupun apa saja qiraah Hafs dengan qiraah Ya'qub atau qiraah apa saja yang kita hidupkan. Alhamdulillah di masjid ini antum dengar setiap hari kita membaca Al-Fatihah dari berbagai qiraat dan membaca setelah Al-Fatihah dari berbagai qiraah, maka kita menghidupkan sunnah di masjid ini semampu kita. Karena Allah telah memberikan kenikmatan dengan masjid ini, bukan masjid partai tertentu, bukan masjid ormas tertentu, maka masjid ini kita bangun untuk menghidupkan sunnah. Maka insya Allah mulai maghrib dan kepada kalian yang biasa sholat mengganti saya karena saya dalam keadaan safar ataupun shollu fi rihalikum, kita sholat di rumah, kalian kebetulan di masjid muadzin, maka sholatlah, laksanakan sunnah seperti ini di 2 rakaat 1 surah, dan kalau bisa diganti dengan qiraat tidak apa-apa. Karena itu dohirnya Nabi dulu melaksanakan ini bukan untuk lupa. Asalnya Nabi melaksanakan sunnah itu untuk menghidupkan syariah, bukan untuk lupa. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya hadis Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri, hadis yang sahih, dan kita mendapatkan hadis dari Syekh kami Mukbil yang sahih tentang pembacaan Nabi di 2 rakaah dengan surat yang sama dari surat Idza Zulzilatil Ard dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa barakallahu fikum wa jazakumullahu